warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Buspa. Kalian pasti sudah tahu kan? Kalau ada Buspa di sini berarti kita belajar tentang bahasa Indonesia. Anak-anak tetap semangat ya meskipun kita belajar di rumah, karena belajar di rumah itu asyik dan menyenangkan. Anak-anak, sebelum Bu Uspa melanjutkan materi selanjutnya, mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, pembelajaran hari ini dipermudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Sebelum melanjutkan materi KD 3.1 tentang menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan berdasarkan teks yang kita baca atau kita dengar, Buspa akan mereview sebentar materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang ide pokok dan kesimpulan. Ide pokok adalah gagasan atau inti dari suatu cerita atau paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Materi kedua yaitu tentang simpulan, di mana simpulan ini adalah ringkasan atau rangkuman dari suatu cerita. Biasanya ringkasan ini terletak di akhir paragraf. Simpulan yang baik harus memuat beberapa hal. Yang pertama yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari suatu tulisan atau cerita. Yang ketiga, pernyataan dimuat berdasarkan dari khusus ke umum. Setelah Ibu mereview, mari selanjutnya kita belajar bersama-sama tentang menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan berdasarkan teks yang kita baca ataupun kita dengar. Tapi harus dipersiapkan terlebih dahulu ya buku paketnya tematik 1 dan juga alat tulis beserta buku tulisnya. Nanti kalian boleh mencatat informasi-informasi penting yang ada pada video ini pada buku kalian masing-masing. Disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, Buspa akan menjelaskan tentang teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contohnya yaitu pengamatan tentang perkembangan hewan, pengamatan tentang perkembangan tumbuhan, pengamatan tentang keadaan di lingkungan sekitar. Sebuah laporan pengamatan terdiri dari yang pertama nama kegiatan, yang kedua lokasi, yang ketiga waktu, yang keempat objek, dan yang kelima adalah hasil pengamatan. Ada 5 susunan laporan pengamatan. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi 3 hal. Yang pertama yaitu informasi umum, informasi yang dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta biasanya berupa data-data. Yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan ini adalah bagian rincian akhir dari cerita. Ingat ya, ada 3 hal. Membuat simpulan dari teks laporan pengamatan. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan yang baik dalam teks harus memuat beberapa hal, di antaranya yaitu pesan yang ingin disampaikan ke pembaca, intisari tulisan, ditulis dengan kata-kata baku. Untuk membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang keempat,
mencatat kata kunci pada laporan, dan yang kelima, membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci. Kata kunci yang dimaksud adalah kata atau kalimat yang sering muncul pada tiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Berikut cara menemukan informasi penting dalam teks laporan. Ada dua hal. Yang pertama, membaca teks secara utuh atau keseluruhan. Yang kedua, membuat pertanyaan menggunakan kata tanya: apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Biasanya disingkat dengan kata adik Simba. Apa, menanyakan benda, siapa orang, di mana tempat, mengapa alasan, kapan waktu, bagaimana keadaan ataupun suasana. Berikut contoh teks laporan hasil pengamatan. Buspa akan memberikan contoh teks laporan hasil pengamatan yang ada di buku paket halaman 83-84. Akan tetapi Buspa hanya mencontohkannya perkembangbiakan hewan bertelur atau ovipar. Contohnya yaitu unggas, burung, di sini Buspa contohnya. Yang kedua ikan, yang ketiga katak. Berikut teks laporan pengamatan perkembangbiakan burung unggas, ikan, dan katak. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum atau telur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh internal atau di luar tubuh eksternal. Ayam, burung, ikan, katak, dan serangga merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. A. Unggas atau bangsa burung. Pada unggas, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Hewan yang berkembang biak secara bertelur disebut ovipar. Ayam, bebek, dan burung merupakan contoh hewan bertelur. B. Ikan dan katak. Ikan dan katak tidak mengerami telurnya. Telur kedua hewan itu akan menetas sendiri. Pembuahan pada ikan dan katak terjadi di luar tubuh. Pembuahan di luar tubuh terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Selanjutnya, Buspa akan menjelaskan cara membuat kesimpulan dengan mencari informasi-informasi penting terlebih dahulu pada tiap paragraf, di mana pada teks laporan pengamatan perkembangbiakan hewan ini Buspa mencontohkannya terdapat 3 paragraf. Mari kita analisis bersama-sama. Mencari informasi penting dan kesimpulan. Paragraf pertama, informasi penting yang didapat ada 2, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh internal atau di luar tubuh eksternal. Paragraf kedua, informasi pentingnya pada unggas, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Paragraf 3, ikan dan katak tidak mengerami telurnya. Pembuahan pada ikan dan katak terjadi di luar tubuh. Dari informasi-informasi penting tersebut diperolehlah kesimpulan, yaitu perkembangbiakan hewan dengan bertelur disebut ovipar. Pembuahannya untuk perkembangbiakan hewan ini dapat terjadi di dalam tubuh internal atau di luar tubuh eksternal. Pada hewan jenis unggas, pertumbuhan dan perkembangan terjadi di luar tubuh, dan untuk ikan dan katak pembuahan terjadi di luar tubuh. Baik anak-anak, setelah kita belajar bersama-sama tentang teks laporan hasil pengamatan, Buspa akan memberikan simpulan pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tentang teks laporan hasil pengamatan adalah teks
teks yang berisi informasi yang berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Secara umum, teks laporan pengamatan terdiri dari informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Sebelum kita membuat kesimpulan teks laporan hasil pengamatan, kita harus terlebih dahulu mencari informasi penting dari teks tersebut. Di mana untuk mencari informasi penting kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, membaca secara utuh teks tersebut, dan yang kedua, menggunakan kalimat tanya, adik Simba, apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. Sebagai bahan evaluasi, nanti kalian bisa buka buku tematik 1 halaman 84 yang poin 2 dan poin 3. Nanti kalian bisa menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan tersebut. Nanti cara pembuatannya seperti yang ada pada video ini, yaitu dibuat tabel, cari informasi penting dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir, kemudian dicari kesimpulannya. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, Buspa akan memberikan kuis. Caranya, jawab pertanyaan dari Buspa berikut. Sebutkan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok paragraf. Untuk jawabannya yang paling cepat dan tepat, foto, nama, dan kelasnya akan Ibu tampilkan pada video pembelajaran berikutnya. Jawab di kolom komentar ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya belajarnya di rumah, karena belajar di rumah itu asyik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.